Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan tentang fondasi penelitian kualitatif. Konsep dasar penelitian kualitatif. Ada beberapa definisi tentang istilah kualitatif menurut para ahli. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung dari pengamatan pada manusia. Dari situ dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif ini, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan satu, pada penelitian awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Dua, pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional. Tiga, untuk penelitian konsultatif. Empat, memahami isu-isu rumit sesuatu proses. Lima, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dapat dihadapi seseorang. 6. Untuk memahami isu-isu yang sensitif. 7. Untuk keperluan evaluasi. 8. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. 9. Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. 10. Digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. 11. Digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. 12. Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam. 13. Dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. 14. Digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Landasan teori penelitian kualitatif. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Fenomenologi kadang-kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Ciri pokok fenomenologi yang dilakukan oleh penelitian yaitu satu, cenderung mempertentangkan dengan naturalisme, yaitu yang disebut objektivisme dan positivisme. Yang kedua, secara pasti cenderung memastikan kognisi yang mengacu pada apa yang dinamakan oleh Husserl Evidence, yang dalam hal ini merupakan kesadaran tentang suatu benda itu secara jelas dan berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga, cenderung percaya bahwa bukan hanya suatu benda yang ada dalam dunia alam dan budaya. Interaksi simbolik. Bersamaan dengan perspektif fenomenologis, pendekatan ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran. Objek, orang, situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertiannya sendiri. Sebaliknya, pengertian itu diberikan untuk mereka. Misalnya, seorang teknolog pendidik mungkin menentukan proyektor 16 mm sebagai alat yang digunakan oleh guru untuk memperlihatkan film-film yang relevan dengan tujuan pendidikan. Seorang guru barangkali menata penelitian kualitatif sebagai penggunaan proyektor tersebut sebagai alat untuk siswa apabila ia kehabisan bahan pelajaran
sewaktu mengajar atau apabila ia sudah letih mengajar. Kebudayaan. Beberapa antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku. Definisi tentang kebudayaan memberikan tekanan pada semantik dan menganjurkan bahwa ada perbedaan antara mengetahui perilaku dan bahasa khas sekelompok orang dan yang dapat melakukannya sendiri. Etnometodologi bukanlah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada mata pelajaran yang akan diteliti. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Subjeknya bukanlah anggota suku-suku terasing, melainkan orang-orang dalam berbagai macam situasi pada masyarakat. Etnografi, pendekatannya penelitian kualitatif terbanyak berasal dari bidang antropologi. Penekanan pada etnografi adalah pada studi keseluruhan budaya. Semula gagasan budaya terikat dengan persoalan etnis dan lokasi geografis, misalnya budaya dari kepulauan X. Tetapi sekarang hal itu diperluas dengan memasukkan setiap kelompok dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, kita dapat meneliti budaya dari bisnis atau kelompok tertentu. Penelitian lapangan atau field research dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Grounded theory. Grounded theory adalah pendekatan penelitian kualitatif yang mulanya dikembangkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1960-an. Maksud pokok dari grounded theory adalah untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena. Grounded theory merupakan proses bertahap yang cukup rumit. Penelitian dimulai dengan memunculkan pertanyaan generatif yang membantu penelitian, tetapi tidak dimaksudkan untuk tetap statis atau menjadi dinamis. Ada beberapa strategis analisis kunci dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, coding. Coding adalah proses untuk membuat kategorisasi data kualitatif dan juga untuk menguraikan implikasi dan rincian dari kategori-kategorinya. Yang kedua, memoing atau membuat memo adalah proses mencatat pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan dari peneliti sewaktu hal-hal itu muncul dalam studi. Yang ketiga, diagram terpadu dan sesi digunakan untuk menarik seluruh rincian menjadi satu, untuk membantu agar data itu menjadi berarti dengan mengarahkan diri kepada teori yang muncul. Diagram dapat berbentuk grafik yang bermanfaat pada waktu itu dalam pengembangan teori. Lalu ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dari segi aspek maksud pada penelitian kuantitatif yaitu membuat deskripsi objektif tentang fenomena terbatas dan menentukan apakah fenomena yang dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Melalui penelitian kualitatif maksudnya itu mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Jadi aspek tujuan penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan, meramalkan, atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Lalu untuk tujuan kualitatif yaitu memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam. Melalui aspek pendekatan pada penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal. Lalu pendekatan penelitian kualitatif yaitu berupaya mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi perspektif orang dalam, menerima subjektivitas dari peneliti dan pemeran serta. Lalu dari aspek model penjelasan,
pada penelitian kuantitatif, yaitu penemuan fakta sosial tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari konteks. Model penjelasan pada kualitatif itu upaya generalisasi tidak dikenal karena perilaku manusia selalu terikat konteks dan harus diinterpretasikan kasus per kasus. Lalu dari aspek alasan pada penelitian kuantitatif yaitu menerima nilai peneliti dapat berperan dalam permasalahan yang sedang diteliti, tetapi penelitian itu sendiri harus bebas nilai dengan prosedur khusus yang dirancang untuk mengisolasikan dan mengeluarkan unsur-unsur subjektif dan mencari kenyataan objektif. Lalu alasan pada penelitian kualitatif yaitu induktif, melakukan pengamatan dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pada aspek hubungan, penelitian kuantitatif berasumsi bahwa cara ini dapat menemukan hukum yang menambah pada prediksi yang dapat dipercaya dan pada kontrol tentang kenyataan atau fenomena. Mencari keteraturan dalam sampel individu, analisis statistik menyatakan kecenderungan perilaku dan kecenderungan sudah cukup kuat untuk memperoleh nilai praktis. Untuk kualitatif, peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi. Proses pengumpulan data dapat diubah dan hal itu bergantung pada situasi. Peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan atau bagaimana melakukan pengamatan. Individu yang diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya dan berpartisipasi dalam analisis data. Untuk aspek desain kuantitatif berupaya memahami fenomena yang kompleks dengan jalan menganalisis bagian-bagian komponen atau disebut variabel. Setiap upaya penelitian menguji hanya beberapa dari kemungkinan variabel yang dapat diteliti. Konteks situasi diabaikan atau dikontrol. Data dikumpulkan dalam beberapa interval dan memfokus pada pengukuran yang tepat. Untuk kualitatif, fleksibel atau luas, dikembangkan, umum, dinegosiasikan sebagai acuan untuk diikuti, dikhususkan hanya dalam istilah umum sebelum studi dilakukan, tidak mengikutkan intervensi dan berupaya agar gangguan sesedikit mungkin. Untuk aspek metode, kuantitatif, terstruktur, formal, dijabarkan secara rinci terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Untuk kualitatif, historikal, etnografis, dan studi kasus. Untuk aspek hipotesis, kuantitatif, deskriptif, korelasional, perbandingan kausal, dan eksperimen. Untuk kualitatif, deskriptif, korelasional, perbandingan kausal, dan eksperimen. Pada aspek pengukuran, untuk kuantitatif, hampir selalu mengetes hipotesis. Hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang khusus, dapat dites, dan dinyatakan sebelum sesuatu studi dilakukan. Untuk kualitatif, prosedur sedikit subjektif. Peneliti memiliki kemampuan untuk mengamati dan berinteraksi dengan manusia lainnya dan dengan lingkungan. Percaya bahwa kemampuan manusia diperlukan untuk melaksanakan tugas yang rumit dan terhadap dunia yang sangat bervariasi dan yang selalu berubah. Pada aspek sampling, untuk kuantitatif, sampling teoritis, dan sampling banyak mungkin digunakan sebagai pertimbangan. Untuk kualitatif, kecil dan tidak harus representatif. Sampel dimaksudkan untuk mengarah pada pemahaman secara mendalam. Pada aspek data, untuk kuantitatif, random atau acak, dimaksudkan untuk memilih dari sejumlah individu dalam populasi dimaksudkan dalam sampel yang dianggap mewakili. Hal itu digunakan untuk menggeneralisasikan hasilnya kepada populasi. Untuk kualitatif, naratif, deskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti. Dokumen pribadi, catatan lapangan, artefak, dokumen resmi, dan video chat transkrip. Lalu pada aspek strategi pengumpulan data, untuk kuantitatif, dia nambahin variabel dioperasionalkan, kode dikuantifikasikan, statistikal dihitung, dan diadakan pengukuran. Untuk kualitatif, pengumpulan dokumen, pengamatan berperan serta atau participant observation, wawancara tidak terstruktur dan informal, mencatat data dalam lapangan secara intensif,
dan penilaian artefak. Lalu pada aspek analisis data, untuk kuantitatif dan deduktif secara statistik, terutama menghasilkan data numerik yang biasanya dianalisis secara statistik. Data kasar terdiri dari bilangan dan analisis dilakukan pada akhir penelitian. Untuk kualitatif, dia induktif, model-model, teori-teori, konsep, metode perbandingan data. Biasanya data dianalisis secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara dan catatan pengamatan. Pada konsep kunci, untuk kuantitatif, reliabilitas, variabel, operasionalisasi, hipotesis, validitas, statistika, signifikan, dan replikasi. Untuk kualitatif, dia itu bermakna pemahaman awam, proses, dibanding secara sosial, tema, dan keabsahan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.